Sekarang Melayu ya? Melayu. Terakhir. Oke, saya mau nanya sama beberapa orang di sini seputar ucapan pada saat menghadiri sebuah pernikahan. Iya, kelihatan. Gimana? Nggak ngomong gimana? Kalau datang ke pernikahan, biasanya sebagai pernah dong datang kan, jadi tamu. Biasanya ngucapin apa sama pasangan pengantinnya? Sama awal ya mah, Hah? sama awal paling semoga jadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, supaya besok dapat keturunan yang berbakti buat bangsa dan negara. Oh, artinya nggak? Hah? Biasanya ngucapinnya apa? Selamat menempuh hidup baru. Kalau Mas, udah tahu jawabannya? Apa? Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Oke, thank you. Selamat menempuh hidup baru, semoga langgeng dan dikaruniai momongan. Oke, baik. Terima kasih. Paling mainstream sih itu. Itu aja. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Oke. Intinya nggak sakinah mawaddah warahmah. Nggak tahu. Makasih. Nggak tahu. بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ada di Masjid Villa Ilham Villa Islami Ilhami ya. Apa nih alamatnya? Jalan apa nih Mas? Villa apa nih? Lupa. Hah? Nggak tahu. Kacau sama juga mau gua nggak tahu. Apa ya daerah? Villa Ilhami kayaknya. Nah, di belakang ada Dr. Ali Nurdin. Kita akan tanya-tanya sama beliau tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dr. Ali Nurdin, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, mau tanya-tanya Ustaz tentang orang pernikahan. Orang-orang kan sekarang lagi musim nikah nih, anak-anak muda. Iya. Sekarang orang kalau setiap pernikahan selalu didoakan semoga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah ya. Tapi saya dengar katanya istilahnya itu sebenarnya kurang tepat, benar nggak sih? Iya, betul. Jadi gini, kalau merujuk ke surah 30, surah Ar-Rum ayat 21, A'udzu syaitonir rajim ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, dan di antara tanda kuasa Allah itu menjadikan kalian berpasangan, yaitu menikah, ya kan, laki perempuan menikah. Nah, agar kalian menjadi tentram, sakinah, agar kalian menjadi tentram dengan pernikahan itu. Dan kemudian setelah ketentraman itu apa toh unsurnya itu ya Allah, yaitu apa, Allah menjadikan mawaddah warahmah, kan itu satu itu ya Mas ya. Jadi kita dapat katakan bahwa yang namanya sakinah itu unsurnya adalah mawaddah warahmah. Nggak mungkin ada sakinah kalau nggak ada mawaddah warahmah gitu. Jadi yang benar istilahnya gimana nih? Iya, kira-kira mungkin lebih tepat yang semoga keluarga ini menjadi atau pasangan ini menjadi pasangan sakinah dunia dan akhirat. Oh, Misalnya sakinah dunia dan akhirat. di dunia wal Iya, akhirah gitu karena ya. kalau sudah sakinah otomatis mawaddah Mawaddah warahmah. Nah, Nambah sekarang kita gitu. lihat, maka karena gini, kenapa mawaddah warahmah itu unsur? Karena itu adalah bagian dari tali yang menjadi pengikat pernikahan. Kan nikah itu di Islam namanya kan ikatan yang sangat kokoh. Talinya itu apa toh? Kan itu kan. Talinya kan tentu saja bukan sekedar rasa cinta, mahabbah. Tapi yang penting apa tadi? Mawaddah warahmah itu mahabbah plus.
Pengertiannya apa? Ya mahabbah plus itu artinya rasa cinta yang plus. Kalau mahabbah itu kan gini mas, misalnya pengantin baru, Iya. ya wah itu rasa cintanya kan ngetop. Oh iya. Oh iya. Manggil istri pun ayang, Ayang. Dinda, Hanai, baby. Nggak gitu boleh kan. kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana. Maka nama istri itu di HP suami tergantung usia pernikahan. Oh gitu ya. Kalau masih pertama Nah, itu ayangku. ayangku. Tahun kedua Hani. Hani. Tahun kelima orang rumah. Kalau udah 10? Udah 10 tahun itu RI 1. Enggak. Nah, mawaddah artinya adalah kelonggaran hati untuk menerima kekurangan pasangan kita. Itu kan dalam awal pernikahan nampak semua sempurna kan, Ya, nggak ya, ada punya betul. yang kurang. Nah, Betul. dengan sikap mawaddah itu kita menyadari pasangan kita itu ya manusia biasa, ada punya kebaikan, ada punya kekurangan, ada kelebihan kekurangan. Nah, mawaddah itu mengajarkan untuk kita selalu mengingat kelebihan dan kebaikannya Iya, iya. dan toleran dengan kekurangannya. Maka akhirnya awet. Awet, iya, iya. Sedangkan rahmah itu kan terjemahnya sayang. Maknanya apa? Orang yang memiliki rasa sayang itu tidak akan melakukan, mengucapkan hal-hal yang melukai atau mengeruhkan hati pasangannya. Waduh, ini kadang-kala Oh sulit iya, ini. makanya Sulit ini kadang-kadang. tantangan rahmah itu sekarang berat. Iya. Karena pasangan istri itu mohon maaf bukan istri orang, bukan orang lain, gadget. Nah, HP itu loh mas, itu berat itu gitu. Bangun tidur. Nah, Bukan lihat istri. Iya, bukan istri. Handphone dulu, HP, gadget. Seharian sudah bisa karena kerja tempatnya masing-masing di rumah ya bisa lah. Gara-gara apa? HP. Maka harus hati-hati. Yang dekat jadi jauh, yang Nah, jauh jadi dekat ya. Sekarang tambah itu aku berlindung kepada Allah dari godaan HP yang Aduh maaf. Iya, iya. maka namanya rahmah itu artinya jangan sampai kita mengucapkan, melakukan hal-hal yang bisa menjadikan pasangan kita itu kecewa. Iya, iya. Itu loh. Apalagi perlakuan ucapan aja jangan hindari lah. Maka kita namanya sayang gitu. Sayang, iya. Sayang itu kan ingin selalu melihat pasangan itu bahagia. Iya, iya. Nah, itu kira-kira rumus sederhananya kenapa kita ucapkan atau doakan itu semoga keluarga menjadi sakinah yang unsurnya mawaddah Dan warahmah. Nah, kalau buat awet nih supaya nggak gampang nanti zaman sekarang banyak yang apa ya, cerai gitu kan, baru setahun 2 tahun. Tadi kan Iya. sudah sakinah mawaddah, tapi kenyataannya sekarang tingkat perceraian juga lumayan tinggi Iya, loh. betul. Gini. Jadi perceraian itu kan banyak sebabnya dalam berkeluarga itu. Iya, iya. Kuncinya sebetulnya adalah pada kedua belah pihak. Ibarat perjalanan gitu. Pernikahan itu kan ibarat kita menaiki kapal, Iya. di mana samudra atau laut itu kan ombaknya tidak selalu tenang, Iya. ya mas. Kadang ada badai malah. Iya. Itu. Nah, di saat ada badai itu kapal akan tetap tenang kalau kapal itu apa besar dan nakodanya pintar. Iya, iya. Nah, nakoda yang pintar itu harus punya bekal. Kata Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Surah 2187. Maaf, surah 2197. Nah, bekal terbaik itu apa? Takwa. Itu loh. Maka kalau kedua belah pihak sudah berbekal takwa, kok masih pisah juga? Ya sudah, berarti pisah itu sesuatu yang memang diharapkan membawa kemaslahat bagi masing-masing. bersama-sama. Meskipun mungkin hatinya juga kecewa. Iya, kecewa. Karena penelitian mengatakan secara psikologis salah satu bentuk kesedihan yang paling tinggi itu ketika terjadi perceraian. Gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang diharamkan. Iya. Memang boleh, tapi kalau bisa jangan. Tapi kalau itu untuk kemaslahatan bersama daripada terus saling mendolimi, Iya, iya. ya udah ngambil jalan masing-masing harapannya supaya baik. Tapi ada juga ini Prof yang Ustadz yang mengatakan gini, kalau kamu sama istri atau istri lihat suami gitu ya, lihat kelakuannya ada yang kurang berkenan gitu, disuruhnya kan sabar terus, sabar gitu. Ada nggak sih rujukan bahwa memang itu dianjurkan oleh Gini, kalau secara umum perintah sabar itu ditujukan ke suami kan? Untuk menghadapi istri. Secara umum. Justru suami Oh, ya? iya. Kita ngomongnya boleh nggak masalahnya berdua aja, nggak usah istri. Oh, jadi suami ya? Suami yang disuruh sabar menghadapi istri. Istri, Gitu. siap, Kenapa? siap. Karena emang istri itu kan dianugerahi oleh Allah banyak bicara. Iya. Itu gitu loh, banyak bicara. Dan istri itu kalau banyak bicara itu sehat.
Iya. Istri pendiam itu emang nggak sehat. Iya, Iya. kalau nggak sehat marah. Nah, iya, maka harus disyukuri istri kita Lagi kok diem. agak cerewet gitu itu alhamdulillah. Alhamdulillah syukur. Nah, cuma masalahnya suami harus ngerti. Ya. Yang terjadi adalah ketika kita mencoba untuk sabar, karena apa? Di balik yang dilakukan istri itu pasti ada kebaikannya. Ya. Itu kan, maka itu ada rujukannya ada di surah 4 ayat 19. Maka Allah katakan itu kan, boleh jadi apa yang kamu nggak suka atas istrimu itu sebetulnya banyak kebaikan, maka Iya, iya. sabarlah kamu. Karena kalau orang berpikir ganti yang baru, belum tentu yang baru itu lebih baik. Betul. Ibarat kendaraan tuh ya mas, Iya, kita iya. udah punya kendaraan yang cocok nih bagus. Iya, iya. Kok ada masalah sedikit terus kita langsung tinggal ganti kendaraan baru, belum ada jamin yang baru itu menjadi lebih Baik. Itu ya. Nah, tapi yang menarik ini Mas David, saya mau bilang dari Iya. hasil survei, ketika usia pernikahan itu sudah mencapai level yang katakan usia lanjut, kan, ya. itu yang disuruh sabar itu malah istri. Kalau udah usia lanjut malah istri, Iya, bukan suami. lagi. Karena apa? Yang tambah cerewet suami. Tuh. Suami itu kalau sudah usia lanjut itu agak sensitif. Agak sensitif. Harus dilayani, diladeni. Kan banyak di rumah toh? Iya, betul. Biasanya kan sudah nggak aktif kan? Iya, Nah, betul. itu sensitif. Istri pergi pengajian dicari. Kalau di rumah ya diem ya. Nah, kan masalah. Iya betul. Iya kan? Iya, Kalau iya. kondisi tanyain pembantu, mama kemana, ibu kemana itu, lagi pengajian, Iya. kok nggak pulang-pulang sih? Padahal kalau di rumah tuh dicuekin gitu loh. Itu ujiannya suami istri Iya, usia lanjut tuh iya, gitu. iya, iya. Maka istri harus Sabar. 40 tahun sudah disabari suami, giliran sekali nyabari suami. Kira-kira gitu Mas David. Selalu orang bilang kalau nikah itu semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Nah, tentunya harapan semoga pernikahannya awet. Nah, tips triknya buat pengantin dulu supaya nikahnya awet itu apa? Oh ya, yang pertama ya sadari bahwa nikah itu tidak hanya untuk kepentingan di dunia, tapi sampai nanti di akhirat. Iya. Maka di Al-Quran surah 4 ayat 21 pernikahan disebut sebagai mitsaqan ghalidha, artinya ikatan yang sangat kokoh karena nggak hanya berlaku di dunia, sampai di akhirat. Maka suami yang baik itu jangan berkata kepada istrinya misalnya sayangku hanya kematian yang memisahkan kita, itu salah. Salah ya? Salah. Tapi harus berkata mama atau adinda bahkan mati pun tidak sanggup memisahkan kita. Masya Allah. Harus gitu Mas David ya. Iya iya, saya ntar bakal Oke, begitu oke. di rumah nanti. Nah, amin itu. Jangan status toh. Nulis status aja gitu. Yang kedua supaya awet itu ya. Gak apa-apa ya. Apa-apa, nggak apa-apa. Yang kedua adalah harus menyadari bahwa masing-masing pihak ketika terikat pernikahan itu sudah punya hak dan kewajibannya. Gitu. Maka salah satu kuncinya untuk sukses pernikahan itu apa? Suami harus tahu kewajibannya, kan? Dan menjalankan kewajiban itu. Oke. Tapi jangan terlalu sering menuntut haknya. Iya iya iya. Demikian juga istri harus menjalankan kewajibannya, tapi juga tahu haknya, tapi juga jangan berlebihan untuk haknya. Oh, Itu. iya, iya. Yang bubar itu kan orang selalu terlalu berlebihan untuk hak lupa kewajiban. Iya 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 iya. Contohnya gini mas, suami sering bilang kamu itu istri harus taat pada suami. Nah, itu Iya. namanya berlebihan untuk hak. Gitu. Jadi nggak boleh kayak gitu terlalu Boleh, sering gitu ya. Iya iya iya. iya. Sebagai istri kamu itu kan suami, mana nafkahnya harus. Nah, itu bikin bubar akhirnya. Gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, kalau ada kekurangan-kekurangan dalam kehidupan rumah tangga itu biasa. Karena apa? Tidak ada istri yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna. Iya iya iya. Jangan pernah menuntut pasangan kita sempurna. Nggak ada orang sempurna. Yang ada orang punya kelebihan dan kekurangan. Iya, iya. Pengen harmonis, ingat selalu kelebihannya dan toleran serta empatilah kelemahan dan kekurangan. Saya jamin awet. Oke, baik. Karena apa? Karena itu dari Al-Quran surah 4 ayat 19. Apa itu? Kalau kamu mulai tidak menyukai pasanganmu, maka bersabarlah. Ya tahu? Jangan buru-buru ambil formulir. Wah. Nah, apalagi langsung ngantri di ini pengadilan agama ya. Ya baik ya Allah, ini jadi introspeksi buat kita semua ya. Iya, dan jadi kuncinya di situ. bersimpang. Maka insya Allah kalau itu disepakati atau menjadi dasar membangun rumah tangga keduanya, yang namanya mawaddah warahmah atau sakinah itu bukan sesuatu yang sulit. Masya Gampang. Allah, jadi gampang ya. Iya. Berarti kuncinya sebenarnya memahami Iya, masing-masing understanding. ya. Understanding ya. Saling pemahaman lah. Cinta karena kelebihannya Dan toleran. dan toleran atas karena kekurangannya. Ya Allah. Ah.
Ingat. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz. Beb. Terima kasih ya, mudah-mudahan ini sampai bermanfaat buat Amin. ya, kita semua, baik yang baru nikah ataupun yang sudah lama pernikahan, dan senantiasa bisa menjaga rumah tangganya sebaik. Walaupun ada pernah mengalami kegagalan dan mau mulai lagi kehidupan jadi lebih baik, ya manfaatkan kesempatan kedua ini sebaik mungkin untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Semoga keluarganya tadi sakinah. Iya, dunia dan akhirat. Akhirat, sakinah dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih ya. Saya kasih. Terima kasih.